Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaat beliau kita semua diberikan tempat di surganya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Semoga video ini membawa berkah dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sore itu langit tampak muram, seakan tahu bahwa rumah kecil di ujung gang itu tengah diliputi kabut kesedihan. Aku baru saja pulang bekerja, berjalan cepat melewati lorong becek sambil membawa plastik berisi beberapa potong roti tawar dan 2 bungkus mie instan. Bau basah dari tanah yang habis diguyur hujan menusuk hidungku, menambah berat beban yang kutanggung. Langkahku terhenti sejenak di depan pintu rumah. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba mengusir firasat buruk yang sejak siang tadi bergelayut di benakku. Kusentuh gagang pintu yang berderit, lalu perlahan-lahan mendorongnya. Di dalam, ayahku duduk lesu di kursi reot yang sudah tak layak pakai. Wajahnya tampak lebih tirus dari biasanya, matanya cekung, dan rambutnya yang dulu hitam legam kini hampir sepenuhnya memutih. Ibu duduk di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam, seolah berpegangan pada satu-satunya harapan yang masih tersisa. Aku meletakkan plastik belanjaan di atas meja kusam, lalu mendekat. "Ada apa, Yah, Bu?" tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Ayahku mengangkat wajahnya perlahan. Ada genangan air mata di sudut matanya yang keriput. Suaranya bergetar saat berkata, "Nak, kita terlilit utang." Darahku serasa berhenti mengalir. "Berapa banyak?" tanyaku setengah berbisik, meski dalam hatiku aku tahu jawabannya pasti mengerikan. Ayahku menunduk dalam-dalam. 500 juta. Aku terduduk di lantai. Lututku lemas ketika. 500 juta? Bagaimana mungkin? Kami bahkan hampir tak pernah punya tabungan. Ibu mencoba tersenyum, tapi justru membuat hatiku makin perih. "Kami tidak memberitahumu sebelumnya karena tidak ingin membebanimu. Tapi sekarang penagih utang sudah datang. Mereka memberi waktu 1 bulan. Kalau tidak rumah ini akan diambil. Dan kita." Aku menggertakkan gigi, menahan amarah pada keadaan, pada kebodohan orang tuaku, dan pada diriku sendiri yang begitu tidak berdaya. Malam itu aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil memandang kosong ke arah dinding retak. Di luar, suara hujan turun rintik-rintik menambah suasana muram. Aku merasa seperti seekor tikus yang terperangkap, tanpa jalan keluar. Dalam keputusasaan itulah aku teringat sebuah cerita lama. Cerita tentang seorang nenek kaya pemilik hotel di pinggiran kota, yang kabarnya mencari suami muda untuk menemaninya di sisa hidupnya. Banyak yang menertawakan kabar itu, menganggapnya isapan jempol. Tapi bagi orang sepertiku, rumor itu terdengar seperti seutas tali yang bisa menyelamatkanku dari jurang. Aku menggenggam handphone bututku, mencari tahu tentang nenek itu. Namanya Maimunah. Usianya hampir 70 tahun, dan dia memiliki sebuah hotel tua tapi masih cukup terkenal di kalangan wisatawan lokal. Tidak ada anak atau cucu yang menemaninya. Tidak ada sanak saudara. Konon katanya, siapapun yang mau menikahinya akan mendapatkan warisan hotel itu. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Seorang pria 25 tahun, dengan wajah pas-pasan dan tubuh kurus karena kerja keras. Apa nenek itu akan mau denganku? Apa aku bisa menahan jijik jika harus tidur sekamar dengannya? Aku menggertakkan gigi. Ini bukan tentang harga diri. Ini tentang menyelamatkan orang tuaku. Tentang membayar semua hutang yang membelenggu hidup kami. Besok pagi, aku akan mendatangi hotel itu. Aku akan menemui Maimunah. Aku akan menawarkan diriku. Bahkan jika harus menukar seluruh kebahagiaanku. Malam itu aku berdoa lirih kepada Allah, meminta kekuatan, meminta maaf atas keputusan gila yang akan kuambil. Hanya kepada Allah aku berserah, meski hatiku penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Aku menutup mata, membiarkan air mata mengalir diam-diam. Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang keluarga. Tentang pengorbanan.
tentang menukar masa mudaku demi membayar dosa orang tuaku. Pagi itu, udara terasa berat meski matahari belum tinggi. Aku melangkah menuju terminal dengan kaki gemetar. Di dalam kantong celana, ku pegang kuat-kuat sisa uang receh yang kupunya, cukup untuk ongkos menuju hotel yang disebut-sebut itu. Sepanjang perjalanan, kepalaku penuh dengan berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika dia menolakku? Bagaimana jika semuanya hanya rumor belaka? Bagaimana jika aku malah dipermalukan? Namun setiap kali keraguan datang, bayangan wajah ayah dan ibu menghantamku lebih keras. Aku harus tetap maju, apapun yang terjadi. Bus Reot berhenti di depan hotel tua yang tampak megah sekaligus menyeramkan. Bangunannya tinggi, catnya mulai pudar dimakan usia. Gerbang depannya berderit ketika aku mendorongnya perlahan. Aroma anyir dari kolam kecil di taman depan membuatku mual. Beberapa orang memandangiku heran, mungkin karena penampilanku yang lusuh. Tapi aku tidak peduli. Aku melangkah masuk ke dalam lobi hotel. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan tua. Di sudut ruangan berdiri sebuah patung aneh yang tampak seperti wanita mengenakan gaun malam, dengan mata kosong menatap ke arah pintu masuk. Seorang pria paruh baya berdiri di balik meja resepsionis. Ia menatapku tajam, seolah mencoba menilai maksud kedatanganku. Ada perlu apa, nak? Suaranya berat dan kaku. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya mau bertemu dengan Bu Maimunah. Pria itu menyipitkan mata. Ada janji. Aku menggeleng. Tolong sampaikan saja. Katakan, aku mau bicara empat mata dengannya. Tentang tawaran lamanya. Pria itu diam sejenak, menatapku dari atas ke bawah, lalu menghela napas panjang. Ia mengangkat telepon meja, berbicara singkat, lalu memintaku menunggu. Aku duduk di sofa lobi, tangan bergetar hebat. Tak lama kemudian, seorang perempuan setengah baya datang menghampiri. Ia mengenakan kebaya coklat tua, rambutnya disanggul rapi. Ikut saya, katanya tanpa banyak basa-basi. Aku mengangguk patuh, mengikutinya melewati lorong panjang yang gelap. Setiap langkahku terasa seperti memasuki dunia lain, dunia yang penuh jebakan dan bayangan kelam. Kami sampai di depan sebuah pintu besar berukir. Wanita itu mengetuk pelan, lalu membukanya sedikit. Dia sudah datang, Bu, katanya. Dari balik pintu terdengar suara parau, nyaring namun berwibawa. Suruh masuk. Wanita itu memberiku isyarat, lalu pergi meninggalkan aku sendirian. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Ruangan itu jauh berbeda dari lobi hotel. Dindingnya dilapisi wallpaper bermotif bunga emas, dan di tengah ruangan ada sebuah kursi kayu besar dengan bantalan merah marun. Di atas kursi itu duduk seorang wanita tua dengan pakaian mewah, perhiasan berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Wajahnya penuh keriput. Namun sorot matanya tajam, nyaris menusuk. Dia adalah Maimunah. Aku menundukkan kepala sedikit, mencoba menunjukkan rasa hormat. Siapa namamu? Tanyanya. Suaranya serak namun penuh otoritas. Nama saya Raka, Bu. Jawabku pelan. Dia mengangguk kecil. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Aku menelan ludah. Saya mendengar tentang tawaran ibu. Saya bersedia. Ruangan itu hening sejenak. Maimunah menatapku lekat-lekat, seolah menelanjangi seluruh niat buruk yang mungkin kusimpan. Kamu tahu apa yang kau korbankan? Tanyanya. Aku mengangguk tanpa ragu. Saya siap. Maimunah tersenyum samar. Senyum itu membuat bulu kuduku meremang. Ada sesuatu di balik senyumnya, sesuatu yang tak bisa kutebak. Kalau begitu, mulai hari ini kau akan tinggal di sini, katanya singkat. Kau akan bekerja, melayani aku, menemaniku. Kalau kau bertahan sampai 1 tahun penuh, semua milikku akan menjadi milikmu. Aku mematung. 1 tahun? Aku kira hanya perlu menikah dan menunggu ia pergi. Tapi 1 tahun penuh? Melihat keraguanku, Maimunah tertawa kecil. Suara tawanya serak dan berat, seperti gesekan batu. Kau bisa pergi sekarang kalau mau, katanya enteng.
Tapi kalau tetap bertahan, hidupmu akan berubah. Aku menundukkan kepala lagi, menggenggam erat celana di sisi pahaku. Aku terima, Bu. Dia bangkit dari kursinya dengan gerakan perlahan. Bagus. Kita mulai malam ini. Malam itu, aku resmi menjadi suami seorang nenek tua. Pernikahan kami tidak tercatat di kantor pemerintahan. Tidak ada pesta, tidak ada tamu, hanya janji rahasia antara dua jiwa yang saling menggunakan. Aku tidur di kamar kecil di sebelah kamarnya. Sebuah kamar yang pengap, tanpa jendela, tanpa ventilasi. Kasurnya tipis, baunya apek. Di dinding ada bercak-bercak hitam yang tampak seperti bekas rembesan air hujan. Aku memandang langit-langit retak di atas kepalaku. Apa yang sudah kulakukan dengan hidupku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang ayah dan ibu terus menghantui benakku. Aku harus bertahan. Tidak peduli seberapa berat. Tidak peduli seberapa menjijikan. Aku harus bertahan. Di luar kamar, suara langkah kaki Maimunah terdengar berkeliling lorong. Langkahnya lambat, berat, namun penuh kekuasaan. Seolah seluruh hotel tua itu tunduk pada tiap ketuk sepatunya. Aku meringkuk di bawah selimut usang, memejamkan mata erat-erat, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap. Aku baru saja menjual kebebasanku. Dan ini baru permulaan. Malam itu, setelah Maimunah pergi ke kamarnya, aku duduk di pinggir tempat tidur kecilku. Kepalaku berat, pikiranku penuh kebingungan. Aku memandang ruangan gelap itu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku benar-benar menikahi seorang nenek tua demi melunasi hutang keluargaku. Tentu saja, ini bukanlah pernikahan yang biasa. Ini adalah perjanjian. Sebuah transaksi kotor yang hanya bisa terjadi dalam dunia yang penuh kepedihan dan keputusasaan. Aku masih teringat bagaimana Maimunah melihatku dengan tatapan tajam dan penuh kekuasaan. Rasanya seperti dia tahu segala sesuatu yang ada di pikiranku. Tatapannya menembus hingga ke dalam hati, seolah mengungkapkan semua ketakutanku. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang retak. Suara gemerisik langkah kaki Maimunah yang mengalir dari kamar sebelah terdengar jelas. Langkahnya lambat, seolah waktu berjalan lebih lambat hanya untuk menguji kesabaranku. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara tetesan air membasahi atap dan menyusup ke dalam lorong-lorong hotel yang sepi. Aku merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah ada sesuatu yang mendekat, menunggu untuk menjatuhkan hukuman. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun, entah kenapa, bayangan wajah ayah dan ibu selalu muncul setiap kali aku mencoba untuk tidur. Mereka adalah alasan aku ada di sini. Mereka adalah alasan aku melakukan semua ini. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, Maimunah mengetuk pintu kamarku. Suaranya rendah namun tegas. "Raka, ikut aku," katanya, memberi perintah tanpa ampun. Aku mengangguk pelan, berdiri dari tempat tidur dengan tubuh yang kaku. Tangan-tanganku gemetar, tapi aku berusaha menenangkan diri. Ini bukan waktunya untuk takut. Aku mengikuti langkahnya yang berat, memasuki lorong panjang hotel. Langkahnya tak terburu-buru, namun setiap langkahnya terasa memerintah. Aku merasa seperti boneka, dikendalikan tanpa bisa menolak. Ketika aku sampai di depan kamar Maimunah, dia membuka pintu dengan mudah, seperti sudah menunggu kedatanganku. Dalam ruangan itu, lampu redup menerangi kamar besar yang terasa kosong, dengan tirai berat yang menutupi jendela besar. Ruangan itu terkesan angker, seperti tempat tinggal seorang wanita yang menguasai segalanya, namun sekaligus tak bisa melupakan kesepian yang mendalam. Maimunah duduk di kursi dekat jendela, menatapku dengan tatapan yang tak bisa aku baca. Suaranya serak, penuh dengan perintah. "Duduklah," katanya. Aku duduk dengan hati-hati, merasa seperti berada di hadapan seorang ratu yang berkuasa. "Apakah kau merasa takut, Raka?" tanya Maimunah tanpa melihatku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan perasaan yang menggelora di dalam dada. "Saya tidak tahu, Bu." Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak bisa aku artikan.
Kau tidak perlu takut padaku. Nak, aku hanya ingin melihat apakah kau benar-benar bisa menahan ujian ini. Aku menelan ludah. Apa maksud ibu? Maimunah berbalik perlahan, menghadapku dengan wajah yang lebih serius. Malam ini adalah ujian pertama. Kau harus membuktikan bahwa kau bisa bertahan. Tidak hanya untuk keluargamu, tapi untuk dirimu sendiri. Aku mengangguk, meski kebingunganku semakin meningkat. Saya akan bertahan, Bu. Saya akan melakukan apa saja. Maimunah mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah ranjang besar di sudut ruangan. Tidurlah di sana, perintahnya. Aku menatap ranjang itu dengan ragu. Tidur di sana, bersama seorang wanita tua yang baru saja aku nikahi. Tentu saja, ini bukanlah sebuah hubungan yang normal. Ini adalah sesuatu yang lebih gelap, penuh dengan pengorbanan dan rasa jijik yang sulit untuk aku ungkapkan. Aku berjalan menuju ranjang. Tubuhku berat. Saat aku berbaring di atasnya, aku bisa merasakan suhu ruangan yang semakin dingin. Maimunah masih duduk di kursi, memandangiku dengan tatapan yang penuh penilaian. Jangan pernah lupa, Raka, kata Maimunah dengan suara yang menusuk. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang pilihan yang sudah kau buat. Pilihan yang akan menentukan hidupmu selanjutnya. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Apa yang sudah kulakukan? Mengapa aku memilih jalan ini? Namun, saat aku melihat wajah ibu dan ayah di dalam pikiranku, aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertahan. Malam itu, kami tidur terpisah, meski terhubung oleh nasib yang sama. Aku terjaga sepanjang malam, tidak bisa memejamkan mata, memikirkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Maimunah, seorang wanita tua yang memiliki segalanya, kini menjadi penguasa atas hidupku. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Pagi itu, aku terbangun dengan rasa cemas yang menggantung di dada. Tidak ada suara dari kamar Maimunah, hanya sunyi yang memenuhi setiap sudut hotel tua itu. Aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan tubuhku pegal dan lelah. Meskipun aku tidak tahu pasti mengapa. Tidurku terganggu sepanjang malam, dan ketika aku memandang keluar jendela, aku hanya bisa melihat kabut tipis yang menyelimuti dunia di luar. Hotel ini terasa seperti sebuah penjara. Setiap ruangan yang kulewati seakan menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang bisa aku bayangkan. Terkadang, aku merasa seperti menjadi bagian dari dunia yang sudah terlupakan. Aku melangkah ke kamar mandi kecil yang ada di dalam kamarku. Ketika aku mencuci wajah, aku melihat refleksiku di cermin, seorang pria yang tampak kelelahan, seolah usia 10 tahun lebih tua dari yang sebenarnya. Hatiku terasa semakin berat dengan setiap detik yang berlalu. Sesaat kemudian, aku keluar dari kamar dan melihat beberapa pelayan hotel berjalan dengan cepat di lorong. Mereka tampak sibuk dengan pekerjaan mereka. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani menatapku langsung. Seolah mereka tahu siapa aku dan apa yang sedang terjadi. Aku kembali duduk di sofa kecil di lobi, menunggu Maimunah seperti yang dia perintahkan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, hanya menunggu. Waktu seperti terhenti di sini. Tiba-tiba, langkah berat terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat Maimunah berjalan ke arahku. Kali ini, wajahnya tidak tampak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih tajam, lebih serius. Kau siap untuk mengetahui lebih banyak tentang hotel ini? Tanyanya dengan suara rendah, tanpa menyapa lebih dahulu. Aku mengangguk, merasa terpojok oleh kata-katanya. Ya, Bu. Apa yang perlu saya ketahui? Maimunah duduk di depan aku. Matanya yang tajam menatap langsung ke dalam mataku. Kau sudah tahu bahwa aku ingin seseorang yang bisa menemani hari-hariku. Tapi itu bukan alasan utama. Aku menginginkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Aku terdiam. Rasanya semakin sulit untuk memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Apa maksud ibu? Tanyaku perlahan. Dia menghela napas dalam-dalam, seolah sedang mempersiapkan diri untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. Hotel ini bukan hanya sebuah bangunan tua. Ini adalah warisan keluarga.
Aku mewarisi tempat ini dari suamiku yang dulu. Tapi bukan hanya warisan itu yang penting. Ada sesuatu yang lebih berharga yang tersembunyi di dalamnya. Aku mengerutkan kening. Apa itu, Bu? Maimunah terdiam sejenak. Seperti berpikir apakah dia benar-benar siap untuk memberitahu aku. Ada ruang bawah tanah di sini. Sebuah ruangan yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Tempat itu menyimpan kekayaan yang lebih besar dari apa yang kau bayangkan. Hatiku berdebar. Kekayaan? Ruang bawah tanah? Aku tidak bisa membayangkan apa yang dimaksudnya. Apa yang ada di sana, Bu? Tanyaku dengan rasa ingin tahu yang menggebu. Dia tersenyum tipis. Namun senyumnya kali ini terasa lebih menyeramkan daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Itulah mengapa aku memilihmu. Raka, kau akan menjadi bagian dari rahasia ini. Kau harus menjaga hotel ini. Dan setelah 1 tahun, kau akan tahu apa yang ada di ruang itu. Aku mengangkat alis. 1 tahun. Maimunah mengangguk. Tepat. Setelah itu, kau akan mendapatkan segalanya. Semua yang ada di sini akan menjadi milikmu. Aku akan memberikannya padamu, bersama dengan semua kekayaannya. Aku terdiam, merasa bingung dan cemas. Apa yang sebenarnya ada di ruang bawah tanah itu? Mengapa dia menginginkan aku untuk menjaga rahasia ini? Maimunah berdiri dan menatapku dengan tatapan yang lebih dalam. Ingat, Raka, aku tidak meminta banyak darimu. Aku hanya meminta agar kau menjaga hotel ini, dan setelah 1 tahun, kau akan mendapatkan semua yang dijanjikan. Tapi selama itu, kau harus memenuhi harapanku. Harapan ibu? Tanyaku. Menemani hidupku. Jawabnya dengan suara yang tegas. Menjaga rahasia ini, dan tidak ada yang boleh tahu tentang ruang itu. Kau harus menjaga segalanya tetap tersembunyi, bahkan setelah aku tidak ada lagi. Aku mengangguk, meski hatiku dipenuhi keraguan. Apa yang aku masuki? Apa yang sebenarnya ada di balik semua ini? Malam itu, aku kembali ke kamarku dengan pikiran yang kacau. Maimunah tidak hanya menawarkan hotel ini padaku. Dia menawarkan sebuah kehidupan yang aku sendiri tidak tahu apakah aku bisa jalani. Ruang bawah tanah, kekayaan tersembunyi, dan janji-janji yang tampaknya terlalu besar untuk dipercaya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku hadapi, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku berbaring di tempat tidur, mataku terbuka lebar. Tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, mencoba merangkai semua potongan informasi yang baru saja kudapatkan. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Maimunah? Apa yang ada di ruang bawah tanah itu? Dan, yang lebih penting, apakah aku bisa menghadapinya setelah semuanya terungkap? Hari-hari berlalu dengan lambat, namun semakin berat. Setiap kali aku melewati lorong hotel yang gelap, aku merasa seperti semakin terperangkap. Maimunah masih seperti biasa, tenang, penuh perhitungan, dan seolah memiliki kekuasaan yang tak terbatas di dalam hotel ini. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang semakin menggerogoti hatiku. Setiap malam, aku tidur terjaga, memikirkan apa yang sebenarnya tersembunyi di ruang bawah tanah itu. Maimunah tidak pernah berbicara lebih lanjut tentangnya. Hanya memberikan petunjuk-petunjuk samar yang membuatku semakin penasaran. Aku ingin tahu lebih banyak, tapi ada rasa takut yang terus membayangiku. Aku merasa seolah-olah ada bagian dari diriku yang sudah hilang, bagian yang dulu penuh dengan mimpi dan harapan. Kini, aku hanya menjadi alat untuk memenuhi keinginan seorang wanita tua yang tak kuerti motivasinya. Suatu malam, setelah beberapa minggu aku bekerja untuk Maimunah, aku melihat sesuatu yang aneh. Saat sedang membersihkan salah satu sudut hotel yang jarang dilewati tamu, aku menemukan pintu kecil yang tersembunyi di balik tirai tebal. Pintu itu terbuat dari kayu gelap, dengan ukiran-ukiran yang terlihat sangat tua. Pintu itu tertutup rapat, dan aku merasa ada sesuatu yang sangat kuat menghalanginya. Aku mendekat, mencoba untuk membuka kunci pintu itu, namun tidak bisa. Sepertinya, pintu itu terkunci dari dalam. Rasa penasaran memaksaku untuk mencoba lebih keras.
Aku berulang kali mencoba menekan tombol kunci yang ada di samping pintu, namun tidak berhasil. Saat itulah aku mendengar suara langkah kaki. Aku menoleh, dan ternyata itu adalah Maimunah. Tatapannya yang tajam langsung mengarah padaku. Kau ingin tahu tentang ruang itu, Raka? Aku merasa tubuhku kaku seketika. Bu, saya hanya penasaran. Maimunah mendekat dan berdiri di depanku dengan wajah yang begitu serius. Kau tahu, Raka, katanya pelan. Ruang itu bukan hanya tempat penyimpanan kekayaan. Itu adalah tempat yang melibatkan pengorbanan. Aku menatapnya dengan bingung. Pengorbanan. Dia mengangguk pelan, lalu melangkah ke arah pintu yang tertutup itu. Kau ingin tahu apa yang ada di dalamnya, bukan? Aku mengangguk tanpa sadar. Mataku tak bisa lepas dari pintu kecil itu. Ini bukan tempat untuk orang biasa, lanjut Maimunah. Suaranya bergetar sedikit. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang bisa menghancurkan siapa saja yang tidak tahu cara menghadapinya. Hatiku berdegup kencang. Apa yang ada di sana, Bu? Maimunah menatapku lama, kemudian berjalan ke arah pintu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Pintu itu terbuka perlahan, dan suara berderitnya memenuhi ruangan sepi. Di balik pintu itu, terdapat sebuah tangga kayu sempit yang menurun ke bawah, menuju ruang yang gelap. Maimunah melangkah lebih dulu, diikuti oleh aku yang merasa semakin tertekan. Kami berjalan menuruni tangga itu, dan semakin dalam kami turun, semakin gelap ruangan di sekitar kami. Akhirnya, kami sampai di bagian dasar ruang bawah tanah itu. Di sana, aku melihat beberapa peti kayu besar yang terletak rapi di sudut-sudut ruangan. Beberapa peti tampak sangat tua, dengan ukiran yang sudah hampir pudar. Namun, ada satu peti yang berbeda dari yang lainnya. Peti itu terlihat lebih baru, dengan lapisan logam di sekelilingnya. Maimunah berhenti di depan peti tersebut, lalu menatapku dengan serius. Inilah yang aku sembunyikan darimu, Raka. Ini adalah bagian dari kekayaan yang aku warisi. Tapi lebih dari itu, ini adalah bagian dari masa lalu yang tak ingin aku ungkapkan. Aku mendekat, merasa penasaran. Apa yang ada di dalamnya? Maimunah menatapku dengan mata yang tajam. Sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Maimunah membuka peti itu perlahan. Di dalamnya, aku melihat sebuah buku tua yang terbungkus kain hitam. Buku itu tampak sangat berat, dan aura gelap yang menyelimutinya terasa begitu kuat. Buku ini, kata Maimunah dengan suara pelan, merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada di hotel ini. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan kuno yang bisa mengubah takdir siapa saja yang membacanya. Aku tidak bisa berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan mengubah takdir? Dan mengapa buku itu memiliki aura yang begitu kuat? Maimunah melanjutkan. Buku ini bukan hanya tentang kekayaan, Raka. Itu adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan nyawa. Hatiku mulai berdegup lebih cepat. Nyawa. Maimunah menatapku dengan tatapan yang tajam. Ya, nyawa. Banyak orang yang berusaha merebut buku ini, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan setelah mengetahui isinya. Aku merasa sebuah kegelapan yang menelan semua harapan dan ketenangan dalam diriku. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apa yang sudah aku pilih dengan menikahi Maimunah dan terlibat dalam rahasia ini? Aku berdiri terpaku. Tak tahu harus berkata apa lagi. Perasaan takut, penasaran, dan rasa bersalah bercampur aduk dalam diriku. Semua yang aku tahu sekarang adalah bahwa aku telah terjerat dalam sebuah permainan yang sangat berbahaya, dan aku tidak tahu apakah aku akan mampu keluar hidup-hidup. Malam itu, aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Ruang bawah tanah itu semakin terasa seperti dunia yang terpisah dari kenyataan. Sebuah tempat yang menantangku untuk memilih antara keberanian dan ketakutan. Maimunah berdiri di depanku dengan buku tua di tangannya, memandangiku dengan tatapan penuh makna. Buku ini, katanya dengan suara berat, memiliki kekuatan untuk mengubah takdirmu. Tapi ingat, Raka,
Tak ada yang bisa mengendalikan kekuatan seperti ini tanpa membayar harga yang sangat mahal. Aku menatap buku itu, terbungkus kain hitam yang lusuh. Cahaya redup yang masuk melalui celah-celah kecil di ruangan itu hanya membuat bayangan dari buku itu terlihat semakin besar dan misterius. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar di dalamnya. Sesuatu yang membuat hatiku berdebar kencang. Apa yang harus saya lakukan dengan buku ini, Bu? Tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Maimunah tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan rahasia. Kau harus memilih. Raka, kau bisa mengambil buku ini dan menggunakan kekuatannya. Tapi ingat, tidak ada yang bisa kembali setelah melangkah ke dalam dunia ini. Aku merasa seperti terhuyung-huyung. Setiap kata Maimunah semakin membuatku merasa terperangkap dalam jaring yang tak bisa kuloloskan. Aku berpikir tentang keluargaku, tentang apa yang telah kulakukan untuk mereka, dan sekarang aku dihadapkan pada sebuah pilihan yang bisa mengubah segalanya. Tapi dengan harga yang sangat besar. Jika aku mengambil buku ini, tanyaku dengan suara yang bergetar. Apa yang akan terjadi? Maimunah mengangkat bahunya perlahan. Seolah tidak ada yang lebih penting dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Kau akan mendapatkan kekuatan, Raka. Kekuatan yang bisa mengubah takdirmu, mengubah hidupmu. Tapi itu juga berarti kau akan terikat pada rahasia yang telah ada selama berabad-abad. Hatiku semakin berat. Aku tidak tahu harus berpikir apa lagi. Di satu sisi, aku ingin melunasi hutang orang tuaku, tetapi di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang mengerikan yang akan datang setelah aku membuka buku itu. Apa harga yang harus saya bayar, Bu? Tanyaku dengan suara pelan, seakan takut jika aku mendengarnya, itu akan mengubah segalanya. Maimunah menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Hampir seperti melihat ke dalam jiwa aku yang terdalam. Setiap orang yang ingin menguasai kekuatan ini harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada yang bisa mendapatkan kekuatan tanpa kehilangan sesuatu yang mereka cintai. Itu adalah hukum yang telah ada sejak dulu. Aku menggigit bibir, mencoba memahami maksudnya. Apa yang akan hilang dari hidupku jika aku memilih untuk menggunakan kekuatan itu? Apa yang harus aku korbankan? Apa yang harus saya korbankan, Bu? Tanyaku lagi. Suara hampir tak terdengar. Maimunah berjalan mendekat, meletakkan tangan di bahuku dengan perlahan. Itulah yang harus kau temukan sendiri, Raka. Kau tidak bisa menghindari takdirmu. Kau harus memilih untuk mengambil jalan ini dan menghadapi segala konsekuensinya. Aku menatap buku itu dengan hati yang berdebar-debar. Kekuatannya terasa sangat nyata. Namun aku juga tahu bahwa semakin dekat aku dengan buku itu, semakin besar risikonya. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak bisa aku pilih dengan mudah. Saat itu, Maimunah membuka buku itu dengan lembut. Halamannya yang sudah usang terbalik satu persatu, mengungkapkan tulisan-tulisan kuno yang aku tidak bisa baca. Namun, ada satu hal yang aku bisa rasakan, sesuatu yang mengalir di udara, seperti energi yang berputar mengelilingi kami. Aku merasakan ketegangan yang luar biasa di dalam diriku. Ini adalah pilihan hidup atau mati. Dan aku tahu, begitu aku mengambil langkah pertama, tidak ada jalan kembali. Ambil buku ini, Raka, kata Maimunah, suaranya tegas. Buku ini akan memberimu kekuatan. Tapi kau harus siap untuk membayar harga yang sesuai. Tak ada yang bisa terhindar dari takdir. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu mengapa, tapi saat itu, aku merasa seolah-olah aku tidak punya pilihan lain. Aku meraih buku itu, dan saat tanganku menyentuh permukaannya yang dingin, aku merasakan sebuah kekuatan yang tak terbayangkan mengalir masuk ke dalam tubuhku. Namun, ketika aku membuka halaman pertama buku itu, sebuah suara keras bergema di dalam ruangan, membuatku terkejut. Buku itu mulai mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan aku merasa seolah-olah seluruh dunia di sekitarku mulai berputar. Aku terjatuh ke lantai, merasakan kepalaku berputar, dan pandanganku kabur. Aku merasa seolah-olah sesuatu yang sangat besar dan kuat sedang merasuk ke dalam diriku. Sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa aku bayangkan. Saat aku mencoba bangkit, suara Maimunah terdengar, semakin jauh dan samar. Kau sudah membuat pilihanmu, Raka.
Sekarang, kau harus siap dengan apa yang akan datang. Aku menatap buku itu yang kini tergeletak di sampingku. Cahaya dari halaman-halamannya masih menyala terang, seolah-olah menantangku untuk melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak bisa aku hindari. Namun, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah kembali lagi. Takdirku telah berubah selamanya. Aku terbangun keesokan harinya dengan perasaan yang sangat berbeda. Seperti ada sesuatu yang telah berubah di dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Kepalaku masih terasa berat. Seperti ada beban yang tak terlihat menekan seluruh tubuhku. Buku itu, yang aku ambil semalam, masih tergeletak di samping tempat tidurku. Cahaya dari halaman-halamannya yang terkunci kini telah padam. Namun, aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang telah merasuk ke dalam diriku. Aku tidak tahu apakah itu sebuah kekuatan atau kutukan, tetapi apapun itu, aku merasakannya sekarang. Aku menatap buku itu, masih terbungkus kain hitam yang kusut. Rasanya aku tak berani menyentuhnya lagi, seolah-olah buku itu bisa menarikku kembali ke dalam kegelapan yang tak bisa aku hindari. Kebingunganku semakin dalam. Semalam, Maimunah telah memberiku pilihan, dan aku sudah mengambilnya. Tetapi apa yang sebenarnya aku pilih? Apa yang akan aku hadapi setelah ini? Maimunah muncul di pintu kamar, mengenakan pakaian yang lebih cerah daripada sebelumnya. Wajahnya tetap tampak tenang, meskipun aku bisa merasakan sebuah ketegangan di udara. Sepertinya dia tahu bahwa aku sudah berubah, bahwa aku telah mengambil langkah yang tak bisa diubah lagi. Apa yang kau rasakan, Raka? Tanyanya, suaranya datar, namun penuh perhatian. Aku menatapnya dengan pandangan yang kabur, mencoba menggambarkan apa yang ada di dalam hatiku. Saya merasa berbeda, Bu. Ada sesuatu dalam diri saya yang berubah. Maimunah mengangguk, seolah sudah menunggu jawaban itu. Itu hanya awalnya, Raka. Kau baru saja membuka pintu yang sangat besar. Sekarang, kau harus siap dengan apa yang akan datang. Aku menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Apa yang akan datang, Bu? Dia duduk di sebelahku. Wajahnya tak tertebak. Kekuatan itu, Raka. Kau telah memilih untuk menggunakannya. Tetapi setiap kekuatan ada harganya. Kau harus membayar harga yang sesuai. Aku terdiam. Perasaan cemas semakin menyelimuti. Apa harga yang harus saya bayar? Maimunah menatapku lama, seperti mengukur apa yang akan dia katakan selanjutnya. Kau harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan ini. Aku tidak mengerti. Apa yang harus saya kehilangan, Bu? Maimunah menatapku, lalu menunduk sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya. Kau akan kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Bagian yang tidak akan pernah kembali. Itu adalah bagian dari takdir yang harus kau terima. Hatiku berdebar kencang. Bagian dari diri saya? Apa maksud ibu? Dia menatapku dalam-dalam. Kekuatan ini akan membebaskanmu dari banyak hal, tetapi itu juga akan menahanmu dalam perangkap yang sangat dalam. Kau akan menjadi lebih kuat, tapi pada saat yang sama, kau akan kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupmu. Aku merasa seolah-olah langit runtuh di atas kepalaku. Apa yang dia katakan begitu mengerikan. Namun aku tahu itu adalah kenyataan yang harus kuhadapi. Apakah ada cara untuk membatalkannya, Bu? Tanyaku, suara penuh harap. Maimunah menggeleng pelan. Tidak, Raka. Tidak ada cara untuk mundur setelah kau memilih. Semua yang kau lakukan sekarang akan membawa dampaknya. Aku merasa seperti jatuh ke dalam lubang hitam yang tak terlihat. Seluruh dunia seakan berputar, dan aku tidak tahu lagi ke arah mana harus melangkah. Apa yang akan terjadi pada saya, Bu? Tanyaku, suara semakin cemas. Maimunah bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekat ke jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Kau akan mulai merasakan perubahan itu, Raka. Kau akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Banyak hal yang dulu kau anggap biasa akan menjadi sangat jelas sekarang. Tapi ingat, jangan terlalu banyak bertanya.
Ketahuilah bahwa apa yang datang bersamamu sekarang adalah bagian dari nasib yang telah dipilihkan untukmu. Aku merasa seperti diriku sedang berada di tepi jurang, di mana aku harus melompat tanpa tahu apa yang ada di bawahnya. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanyaku, hampir berbisik. Maimunah menoleh dan tersenyum tipis. Lakukan apa yang kau inginkan, Raka. Kau memiliki kekuatan itu sekarang. Gunakanlah dengan bijak. Dengan kata-katanya yang penuh makna, Maimunah meninggalkan kamar, membiarkan aku dengan pikiran yang semakin kalut. Aku berdiri, berjalan perlahan menuju jendela, dan melihat keluar. Hotel itu tampak begitu sunyi, seperti dunia yang tak lagi memiliki kehidupan. Semuanya terasa jauh, tak terjangkau, seolah aku berdiri di luar kehidupan yang biasa. Aku menyentuh dada, merasakan detak jantung yang semakin cepat. Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Apa yang sebenarnya telah aku pilih? Semakin aku berpikir, semakin aku merasa bahwa aku telah memulai perjalanan yang tidak akan pernah bisa kuakhiri. Kekuatan itu ada di dalam diriku sekarang, tapi aku merasa semakin jauh dari siapa diriku yang dulu. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan aku lakukan dengan kekuatan yang sudah kuambil? Aku tidak tahu jawaban pasti. Tetapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, namun seiring berjalannya waktu, aku merasakan perubahan yang semakin jelas dalam diriku. Aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu tampak biasa kini menjadi lebih tajam dan jelas. Setiap suara, setiap gerakan, setiap perasaan, semuanya terasa lebih hidup, lebih intens. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan yang semakin besar. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari diriku, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Setiap kali aku berusaha memikirkan tentang masa laluku, tentang orang tuaku, tentang kehidupanku yang sederhana, semakin jauh aku merasa dari mereka. Aku tidak tahu apakah itu dampak dari buku yang aku ambil, atau apakah itu hanya bagian dari kekuatan yang kini ada dalam diriku. Namun, apapun itu, aku tahu satu hal, aku tidak lagi menjadi orang yang sama. Maimunah mulai mengajarku cara menggunakan kekuatan itu. Setiap malam, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di hotel, dia akan memintaku untuk berlatih. Dia mengajarkanku bagaimana membaca tulisan-tulisan kuno dalam buku itu, bagaimana memanggil kekuatan yang ada di dalamnya. Awalnya, aku merasa cemas. Aku merasa seperti seorang anak kecil yang bermain dengan api, tidak tahu betapa besar bahaya yang mengintai di balik kekuatan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa nyaman. Aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak aku lihat. Aku bisa mendengar bisikan yang tidak ada, merasakan perubahan angin yang tidak tampak. Kekuatan itu, meskipun menakutkan, juga memberiku rasa kontrol yang luar biasa. Aku bisa merasakan energi yang mengalir dalam diriku, membawaku pada puncak-puncak emosi yang tidak pernah aku alami sebelumnya. Namun, aku juga merasakan bagaimana kekuatan itu mulai menarikku ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Suatu malam, setelah berlatih lagi dengan Maimunah, aku duduk sendiri di kamarku, merenung. Aku merasa lelah, tetapi bukan karena fisik. Aku lelah karena perubahan yang terjadi dalam pikiranku. Semakin lama aku mengendalikan kekuatan itu, semakin aku merasa terlepas dari diriku yang dulu. Aku menatap buku itu yang masih tergeletak di meja, menunggu untuk dibuka kembali. Bagaimana jika aku terus menggunakannya? Apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan hilang jika aku terus mengikuti jalan ini? Saat itu, aku mendengar suara yang datang dari luar kamar. Langkah-langkah pelan yang terdengar di lorong hotel. Aku tahu itu bukan hanya Maimunah, karena dia biasanya bergerak dengan cara yang sangat berbeda. Langkah-langkah ini terdengar lebih ringan, lebih cepat. Aku bangkit dan berjalan menuju pintu kamar, membuka sedikit pintu untuk melihat siapa yang datang. Di luar, aku melihat sosok yang familiar, seorang pria yang tampaknya bekerja di hotel ini, salah satu pelayan yang selalu tampak sibuk. Matanya menatapku dengan ekspresi cemas. Ada yang perlu Anda ketahui, Raka.
Katanya dengan suara terburu-buru. Aku melangkah keluar dari kamar, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. Ada apa? Tanyaku, sedikit terkejut dengan kedatangannya yang begitu mendesak. Semua orang di hotel ini mulai merasa ada yang aneh. Pria itu melanjutkan. Ada yang mendengar suara-suara aneh. Merasa ada yang mengawasi mereka. Beberapa dari kami mulai khawatir. Kami tidak tahu apakah itu karena kekuatan yang Ibu Maimunah gunakan atau ada yang lebih gelap dari itu. Aku terdiam, merasakan beban berat menekan dadaku. Apa yang terjadi? Tanyaku. Suara mulai bergetar. Pria itu menatapku dengan wajah serius. Kami takut kalau kekuatan ini sudah mulai merasuki lebih dari sekadar Maimunah. Jika Anda tidak segera menghentikannya, semuanya bisa hancur. Kata-katanya seperti belati yang menusuk hati. Aku merasa seperti terjebak dalam permainan yang tidak bisa aku hentikan. Setiap keputusan yang aku buat membawa dampak yang lebih besar. Dan sekarang, tampaknya aku harus memilih antara menghentikan semuanya atau membiarkan hotel ini dan semua orang di dalamnya jatuh ke dalam kehancuran. Aku kembali ke kamarku, berusaha menenangkan pikiranku. Namun, semakin aku berusaha untuk mengendalikan kekuatan itu, semakin aku merasakan bahwa aku tidak bisa lagi mundur. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Pada malam itu, aku merasakan kekuatan yang aku panggil semakin menguasai pikiranku. Aku bisa merasakannya di dalam tubuhku, seperti energi yang semakin membakar, semakin membelenggu. Saat aku berbaring di tempat tidur, aku teringat kata-kata Maimunah. Tidak ada yang bisa kembali setelah membuka buku ini. Dan sekarang aku tahu, tidak hanya diriku yang telah berubah. Semua orang di hotel ini, dan mungkin seluruh dunia, akan terpengaruh oleh keputusan yang sudah aku buat. Aku sudah terlalu jauh. Dan tidak ada jalan yang bisa mengembalikanku ke jalan semula. Harga yang harus dibayar sudah ada di depan mata, dan aku harus siap dengan segala konsekuensinya. Kekuatan itu semakin memburuk. Setiap hari aku merasa lebih sulit untuk mengendalikannya. Seperti api yang mulai merambat keluar dari kendali, aku semakin jauh dari diriku yang dulu. Semakin aku mencoba untuk tetap tegar, semakin kuat kekuatan itu menarikku ke dalam pusaran yang gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Tidak tahu berapa lama aku bisa menahan diriku sebelum semuanya hancur. Malam itu, setelah beberapa hari penuh kegelisahan, aku duduk sendiri di ruang bawah tanah. Ruangan itu kini terasa seperti tempat terakhir yang menyisakan sedikit kedamaian dalam pikiranku yang kacau. Di sudut ruangan, buku tua itu tergeletak, menunggu untuk dibuka kembali. Aku bisa merasakan ketegangan yang memancar dari dalamnya. Aku berusaha mengabaikan panggilan buku itu, tapi aku tahu, semakin lama aku menunggu, semakin aku akan kehilangan kendali. Pada akhirnya, aku tahu, aku harus membuka buku itu lagi. Tidak ada cara lain. Aku meraih buku itu dengan tangan gemetar, membuka halaman pertama yang sudah usang. Setiap kata yang tertulis di sana seolah semakin mengikat pikiranku. Aku bisa merasakan kekuatan itu mengalir di dalam diriku, seperti cairan panas yang menyebar ke seluruh tubuhku, merasuki setiap serat sarafku. Namun, tiba-tiba, aku merasakan sesaat kekosongan, sebuah kekosongan yang sangat dalam. Ketika aku melihat halaman-halaman yang lebih jauh, aku menemukan sesuatu yang tidak aku harapkan. Sebuah gambar yang terlukis di halaman yang sudah usang itu. Gambar itu menggambarkan seorang pria, tampak seperti diriku, berdiri di depan sebuah gerbang besar yang dipenuhi bayangan hitam. Di sekitarnya, ada sosok-sosok gelap yang seolah mengawasinya, menunggu untuk menariknya masuk ke dalam kegelapan. Gambar itu sangat jelas, dan semakin aku menatapnya, semakin aku merasakan ketakutan yang mendalam. Seolah aku sedang melihat masa depanku, masa depan yang sudah ditentukan. Aku terkejut dan menutup buku itu dengan cepat. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar ruangan. Suara bisikan yang tidak bisa aku pahami, suara yang semakin dekat, seolah ada sesuatu yang mendekat dari dalam kegelapan. Aku berdiri, mencoba menenangkan diri. Namun, langkah-langkah pelan mulai terdengar di luar pintu. Aku tidak tahu siapa yang datang, tetapi aku bisa merasakannya.
Ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa aku hindari. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Maimunah muncul di ambang pintu. Matanya tampak tajam dan penuh penilaian. "Raka," katanya. Suaranya berat dan penuh peringatan. "Kau tahu apa yang kau lakukan, bukan?" Aku menatapnya, merasa ketegangan yang luar biasa di antara kami. Saya tidak tahu, Bu." Jawabku dengan suara yang berat. Semakin saya berusaha mengendalikan kekuatan ini, semakin saya merasa hilang. Saya tidak tahu siapa saya lagi. Maimunah mendekat, tangannya terulur, menyentuh bahuku dengan lembut. "Itulah harga yang harus dibayar, Raka. Kau telah memilih jalan ini, dan kini kau harus siap untuk apa yang akan datang." Aku merasa ketakutan yang sangat dalam. "Apa yang akan datang, Bu?" Maimunah tersenyum tipis, senyum yang tidak bisa aku artikan. "Kau akan segera melihat, Raka. Kau akan segera tahu harga yang sebenarnya harus kau bayar." Aku merasakan dunia mulai berputar, dan untuk sesaat, aku merasa seperti kehilangan kendali sepenuhnya. Semua yang terjadi selama ini, keputusan yang aku buat, kekuatan yang aku terima, dan pengorbanan yang harus aku hadapi, semuanya mulai merasuki pikiranku. Maimunah memandangku, lalu berkata dengan suara yang sangat dalam, "Kekuatan ini bukan hanya milikmu, Raka. Itu milik dunia yang lebih besar. Dunia yang tidak bisa kau pahami sepenuhnya. Dan sekarang, dunia itu datang untuk menuntut harga." Suasana semakin gelap. Aku merasakan ada sesuatu yang sangat besar yang mendekat. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Tiba-tiba, sekelebat bayangan muncul di depan mata. Sosok-sosok gelap yang aku lihat di dalam buku itu kini tampak nyata. Mereka bergerak di sekelilingku, mengelilingi aku dengan tatapan kosong. Mereka semakin mendekat, dan aku merasakan hawa dingin yang sangat kuat menyelimuti tubuhku. Aku ingin berlari, tetapi tubuhku terasa kaku. Kekuatan itu mulai menguasai diriku lebih dalam, mengikat setiap gerakanku, mengendalikan setiap pikiranku. "Raka," kata Maimunah dengan suara yang sangat pelan, "ini adalah akhir dari perjalananmu. Kau sudah memilih untuk membuka pintu ini, dan kini pintu itu tidak akan pernah bisa ditutup lagi." Aku terjatuh ke lantai, merasa tubuhku semakin kehilangan kendali. Sosok-sosok gelap itu semakin dekat, dan aku tahu, aku tidak bisa lari. Kekuatan itu, yang aku pikir bisa aku kendalikan, kini menjadi kekuatan yang menguasai hidupku. Aku merasa semua yang aku cintai, semua yang aku impikan, telah hancur, tak bisa diperbaiki lagi. Dan kini, aku terjebak dalam sebuah dunia yang lebih gelap dari yang bisa aku bayangkan. Maimunah berdiri di dekatku, matanya memandangku dengan penuh kepastian. "Ini adalah takdirmu, Raka. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk kekuatan yang kau ambil. Tidak ada jalan kembali." Saat itu, aku merasa seperti dunia yang aku kenal telah berubah menjadi ilusi. Sosok-sosok gelap yang mengelilingiku mulai memudar. Namun aku masih merasa terjebak dalam ruang yang tak bisa aku pahami. Segala yang aku rasakan semakin kabur, terdistorsi oleh kekuatan yang semakin menguasai tubuh dan pikiranku. Aku terjatuh ke lantai, merasa seolah ada bagian dari diriku yang hancur, menyisakan ruang kosong yang terus menganga di dalam diri. Kekuatan itu, yang awalnya tampak sebagai harapan, sekarang justru menjadi kutukan yang tak bisa aku hindari. Setiap detak jantungku terasa semakin berat, semakin mengikat diriku dalam takdir yang aku pilih. Maimunah berdiri di dekatku, wajahnya tetap tenang, meskipun aku bisa merasakan ketegangan yang ada di dalam ruangan. "Kau merasa itu, bukan?" tanyanya dengan suara pelan. "Kekuatan itu menguasai tubuhmu, menguasai jiwamu. Itu adalah harga yang harus dibayar." Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku terasa kaku. Pikiranku berputar-putar tanpa arah. Setiap kali aku mencoba untuk berpikir, bayangan-bayangan itu, sosok-sosok yang muncul dari dalam buku itu, terus mengisi pikiranku, semakin menenggelamkanku ke dalam kegelapan. Aku tahu, aku telah membuat pilihan yang tak bisa aku mundurkan. Setiap detik yang berlalu,
Aku semakin tenggelam dalam dunia yang tidak aku pahami. Kau harus memilih, Raka, kata Maimunah dengan suara yang lebih tegas. Namun ada sedikit kelembutan di dalamnya. Kekuatan ini bisa mengubah hidupmu, tetapi itu juga bisa menghancurkannya. Dan sekarang, kau harus menebus apa yang telah kau ambil. Menebus? Tanyaku dengan suara yang serak. Hampir tidak mengenali suaraku sendiri. Maimunah mengangguk, menatapku dengan tatapan penuh makna. Ya, menebus. Kekuatan ini datang dengan harga. Dan harga itu tidak hanya berupa pengorbanan yang kau buat. Itu juga tentang penebusan. Kau harus mencari cara untuk menebus apa yang telah kau ambil, atau dunia ini akan hancur bersamamu. Aku terdiam, tidak tahu apa yang dimaksud dengan penebusan itu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menebus kekuatan yang sudah menguasai diriku? Aku tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Namun aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Maimunah melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajahku, dan berkata dengan suara rendah namun penuh makna. Kekuatan ini adalah bagian dari takdirmu, Raka. Tetapi takdir bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Itu harus diterima, dengan segala konsekuensinya. Aku merasakan tubuhku semakin lemah. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku, hampir berbisik. Takut jika suara itu terlalu keras, maka takdirku akan semakin dekat. Maimunah menghela napas panjang, lalu berkata dengan tegas. Kau harus mencari cara untuk mengembalikan kekuatan ini. Hanya dengan mengembalikannya, kau bisa membebaskan dirimu dan dunia ini dari kehancuran yang sudah dimulai. Aku menatapnya dengan kebingungan. Mengembalikannya? Bagaimana caranya? Maimunah tidak menjawab seketika. Dia berbalik, berjalan perlahan ke arah pintu, lalu berhenti sejenak sebelum berbicara lagi. Ada tempat, Raka. Tempat yang jauh dari sini. Tempat yang bisa membantumu menebus apa yang telah kau ambil. Tempat itu terletak di ujung dunia, dan hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa mencapainya. Aku merasa semakin bingung. Apa tempat itu, Bu? Maimunah menatapku dengan tatapan serius. Itulah yang harus kau cari. Itu adalah tempat di mana takdirmu akan diuji. Jika kau berhasil, kekuatan ini akan pergi, dan kau akan kembali menjadi dirimu yang dulu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa langsung mempercayainya. Seiring dengan kata-katanya, perasaan takut semakin menyelimuti hatiku. Tempat yang dimaksudnya? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan atau bagaimana aku bisa mencapainya. Namun satu hal yang pasti, aku harus mencari tempat itu, jika aku ingin mengembalikan hidupku yang hancur ini. Maimunah berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkanku dengan perasaan cemas yang semakin menghimpit dadaku. Aku berdiri, memandang kosong ke ruang yang semakin gelap. Dunia yang aku kenal mulai terasa sangat jauh, dan aku merasa terjauhkan dari segalanya. Keputusan yang aku buat untuk mengambil kekuatan itu kini terasa seperti beban yang sangat berat. Aku merasa tidak mampu untuk menghadapinya sendirian. Namun, satu hal yang aku ketahui sekarang adalah bahwa aku tidak bisa mundur. Jalan yang aku pilih ini sudah membawa aku jauh, dan kini aku harus menghadapi apapun yang akan datang. Aku harus mencari tempat itu, tempat yang bisa mengembalikan segalanya, dan menebus apa yang telah aku ambil. Jika aku gagal, maka dunia yang aku kenal akan hancur bersamaku. Hari-hari berlalu dengan semakin berat. Kekuatan itu, yang aku ambil dengan harga yang tak aku pahami sepenuhnya, semakin sulit dikendalikan. Setiap gerakan, setiap napas, terasa seolah mengingatkan aku akan harga yang harus kubayar. Maimunah sudah mengajarkan banyak hal, tetapi satu hal yang tetap tidak bisa aku pahami adalah apa yang sebenarnya harus aku lakukan untuk menebus kekuatan ini. Pikiranku dipenuhi dengan gambar-gambar dari buku itu. Sosok-sosok gelap, pintu-pintu yang terkunci, dan takdir yang tidak bisa kuhindari. Setiap malam, aku terjaga dalam kegelapan, berpikir tentang jalan yang harus kutempuh untuk mengakhiri semua ini. Maimunah tidak memberi banyak petunjuk. Dia hanya memberitahuku satu hal. Tempat itu, tempat yang bisa membebaskan aku, berada di ujung dunia.
Tapi aku tidak tahu di mana itu, atau bagaimana aku bisa mencapainya. Aku merasa terjebak dalam perjalanan yang tak jelas, dalam dunia yang aku tidak kenali lagi. Aku melihat diriku yang dulu sebagai seorang pria muda yang penuh dengan impian dan harapan. Namun, sekarang aku hanyalah bayangan dari siapa diriku yang sebenarnya. Kekuasaan itu telah mengubah segalanya. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak bisa mundur. Aku harus melanjutkan perjalanan ini, mencari tempat yang Maimunah maksudkan, meskipun aku tidak tahu apakah aku akan berhasil atau malah semakin terperangkap dalam kegelapan ini. Suatu pagi, setelah beberapa minggu penuh kecemasan dan kebingungan, aku memutuskan untuk melangkah keluar dari hotel itu. Aku tidak tahu apa yang akan aku temui, tetapi aku tahu bahwa aku harus mencari jawaban. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, terjebak dalam dunia yang semakin gelap dan penuh dengan rahasia yang tidak bisa aku pahami. Aku meninggalkan kamar Maimunah dengan perasaan yang campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Hotel itu, yang dulu terasa seperti rumah, sekarang terasa seperti penjara. Setiap sudutnya, setiap lorongnya, mengingatkan aku akan keputusan yang sudah aku buat, dan betapa sulitnya untuk mengubah jalan yang sudah kutempuh. Saat aku melangkah keluar, aku merasa angin dingin menyentuh wajahku, membawa sedikit ketenangan. Aku menatap jalan yang terbentang di depanku. Di luar hotel, dunia tampak seperti tempat yang asing, penuh dengan kemungkinan, tetapi juga penuh dengan bahaya. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi, atau apa yang akan aku temui di sepanjang perjalanan, tetapi aku tahu bahwa ini adalah perjalanan yang tidak bisa dihindari. Aku mulai berjalan, mengabaikan suara-suara yang terus mengisi kepalaku. Sosok-sosok gelap itu masih ada di dalam pikiranku, seperti bayangan yang tidak pernah bisa hilang. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus menemukan tempat itu. Aku harus mencari penebusan. Perjalanan ini akan menguji semua yang aku miliki, semua yang aku yakini, dan semua yang aku tinggalkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, aku harus melangkah lebih jauh. Aku melewati jalanan yang sepi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari tanda-tanda yang bisa membawaku menuju tujuan yang Maimunah sebutkan. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan semakin aku berjalan, semakin aku merasa semakin jauh dari rumahku yang dulu. Namun, saat aku melangkah melalui hutan lebat yang tak jauh dari kota, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana sekitar tiba-tiba terasa lebih gelap, lebih berat. Langkahku mulai terhenti saat aku melihat sesuatu di kejauhan, sebuah cahaya redup yang tampaknya berasal dari jauh di tengah hutan. Aku mendekat dengan hati-hati, merasa seolah-olah langkahku semakin mendekat pada sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Cahaya itu semakin jelas, dan ketika aku tiba di dekatnya, aku menemukan sebuah batu besar yang terletak di tengah sebuah ruang terbuka. Di atas batu itu terdapat ukiran-ukiran kuno, serupa dengan yang ada di halaman-halaman buku itu. Aku berdiri di depan batu itu, merasa terhuyung-huyung. Apa ini? Apakah ini yang dimaksudkan oleh Maimunah? Aku merasakan energi yang kuat mengalir dari batu itu, seolah ada sesuatu yang memanggilku. Sesuatu yang mengingatkan aku akan semua yang telah terjadi, dan semua yang harus aku lakukan. Saat aku meletakkan tangan di atas batu itu, aku merasa sebuah kekuatan mengalir ke dalam tubuhku, jauh lebih kuat dari apa yang pernah aku rasakan sebelumnya. Kekuatan itu bukan hanya mengalir di tubuhku, tetapi juga memenuhi pikiranku, mengisi setiap sudut ruang dalam diriku. Namun, saat itu juga aku merasakan sebuah rasa sakit yang sangat dalam, seperti ada bagian dari diriku yang robek. Aku terjatuh ke tanah, merasa dunia sekitarku berputar semakin cepat. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku tahu satu hal, penebusan ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Dan saat itu, aku tahu bahwa perjalanan ini, meskipun penuh dengan kegelapan, adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan semuanya, untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Tapi apakah aku siap membayar harga yang harus dibayar? Aku tergeletak di tanah. Tubuhku terkulai lemah. Rasa sakit yang sangat dalam mengalir di seluruh tubuhku,
seperti darah yang terhisap oleh kekuatan yang baru saja aku lepaskan. Dunia sekitar terasa semakin gelap, dan aku merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak berujung. Setiap napasku terasa semakin berat, dan aku tahu, semakin lama aku berada di sini, semakin aku akan kehilangan diriku sendiri. Namun, meskipun rasa sakit itu mencekik, ada juga perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan, perasaan yang sangat kuat dan dalam. Kekuatan yang mulai menguasai diriku kini bukan lagi sekadar alat yang bisa aku kontrol. Itu adalah bagian dari diriku, dan aku tidak tahu lagi apakah aku bisa hidup tanpanya. Aku mencoba berdiri, merasakan tubuhku yang hampir kehilangan kesadaran. Tangan kanan aku terangkat dengan susah payah, menyentuh batu besar yang ada di depanku. Batu itu, dengan ukiran-ukiran kuno yang tampak hidup di bawah cahaya redup, seakan meresap ke dalam pikiranku. Aku merasa seolah-olah batu itu mengingatkanku pada semuanya, keputusan yang telah aku buat, jalan yang aku pilih, dan harga yang harus dibayar. Perlahan, batu itu mulai memancarkan cahaya yang lebih terang, semakin kuat, semakin mengikatku. Aku merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat dari apa yang bisa aku pahami. Kekuatan itu mengalir semakin deras ke dalam tubuhku, memenuhi setiap bagian dari diriku. Namun, semakin besar kekuatan itu, semakin aku merasa seolah aku kehilangan kendali. Apa yang dulu aku anggap sebagai takdir kini berubah menjadi kutukan yang tak bisa aku lari dari. Apa yang aku lakukan? Bisikku dalam hati, merasa putus asa. Di saat itu, aku mendengar suara lembut yang familiar. Suara itu datang dari belakangku, dan aku tahu itu adalah Maimunah. Dia berdiri di belakangku, matanya menatapku dengan penuh pengertian. "Raka," katanya dengan suara rendah dan penuh makna. "Kau sudah sampai sejauh ini. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan pernah selesai tanpa pengorbanan terakhir." Aku menoleh, mencoba untuk berdiri tegak meskipun tubuhku terasa sangat lemah. "Pengorbanan terakhir?" tanyaku, suara hampir tak terdengar. Maimunah mendekat, melangkah dengan tenang, seolah kekuatan yang aku rasakan tidak mempengaruhinya. "Ya, Raka," katanya dengan suara yang penuh ketegasan. "Kekuatan yang kau bawa, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan tanpa membayar harga yang terakhir. Ini adalah pengorbanan yang harus kau lakukan, atau semuanya akan hancur, termasuk dirimu." Aku menatapnya. Kebingungan dan ketakutan bercampur. "Apa maksud ibu? Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku, mencoba untuk memahami kata-katanya. Maimunah berhenti di depanku, lalu menatapku dalam-dalam. "Kekuatan ini tidak bisa dikendalikan hanya dengan keinginan. Ada harga yang lebih dalam yang harus kau bayar. Dan harga itu adalah bagian dari dirimu sendiri." Hatiku berdebar kencang. "Bagian dari diri saya?" ulangku, suara serak, merasa semakin takut dengan apa yang dia katakan. "Ya, Raka," jawab Maimunah, suaranya penuh dengan penekanan. "Kekuatan ini akan menguasai tubuhmu, tetapi itu juga akan merusak jiwamu. Dan untuk menebusnya, kau harus melepaskan bagian dari dirimu yang paling berharga. Kau harus memberikan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Hanya dengan begitu, kekuatan ini akan meninggalkanmu." Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang dikatakannya. Apa yang harus aku lepaskan? Bagian dari diriku yang paling berharga? Apakah aku siap untuk melakukan itu? Saat aku merenung, aku tiba-tiba merasakan sebuah perasaan yang sangat dalam, perasaan kehilangan yang mengalir dalam darahku. Sesuatu yang sangat berharga, yang telah lama ku tinggalkan. Itu adalah bagian dari masa lalu yang tidak ingin aku lepaskan. Rasa kemanusiaan yang masih ada dalam diriku. Rasa kasih sayang, harapan, dan impian yang dulu ku pegang teguh. Namun, aku tahu, semakin lama aku berjuang untuk mempertahankan bagian itu, semakin besar risiko yang aku hadapi. Jika aku ingin bebas dari kekuatan ini, aku harus mengorbankan bagian dari diriku yang paling aku cintai, bagian yang akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Jika saya melepasnya, saya akan kehilangan semuanya. Bisikku, suara penuh ketakutan. Maimunah mengangguk.
Itulah harga yang harus kau bayar, Raka. Kekuatan ini akan tetap ada di dalam dirimu, tetapi hanya jika kau memilih untuk melepaskan bagian dari dirimu yang paling berharga. Jika tidak, semuanya akan hancur. Aku menunduk, merasakan air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tahu bahwa apa yang dia katakan benar. Aku harus memilih. Ini adalah saatnya untuk melepaskan sesuatu yang sangat penting, atau aku akan terjebak selamanya dalam kekuatan yang tak bisa aku kendalikan. Dengan hati yang penuh ketakutan dan keraguan, aku memutuskan untuk melangkah maju. Aku tahu ini adalah pengorbanan terakhir yang harus kubayar. Aku menutup mataku dan merasakan kekuatan yang ada di dalam tubuhku semakin menguat, meresap ke dalam setiap sel tubuhku. Tetapi aku tahu, di balik kekuatan itu, aku harus melepaskan bagian dari diriku yang paling aku cintai. Dan saat itu, aku merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir keluar dari diriku, membawa perasaan yang sangat dalam. Aku melepaskan semuanya, rasa takut, harapan, dan impian, dan aku tahu, meskipun aku kehilangan bagian dari diriku, aku akhirnya bisa mengendalikan kekuatan itu. Aku membuka mataku, merasa bahwa dunia di sekitarku telah berubah. Kekuatan itu tidak lagi menguasai diriku. Aku merasa ringan, seperti beban yang selama ini mengikatku akhirnya terlepas. Namun, meskipun aku bebas, aku tahu satu hal yang pasti, pengorbanan itu telah mengubah aku selamanya. Pagi itu, dunia terasa berbeda. Setelah segala yang aku lalui, setelah pengorbanan yang aku buat, aku merasa seperti terlahir kembali. Semua yang dulu membelengguku, semua yang dulu membuatku terperangkap, kini terasa jauh. Seperti sebuah kabut yang perlahan menghilang, meninggalkan ruang yang bersih dan terang. Kekuatan yang selama ini menguasai tubuhku kini terasa seperti sebuah kenangan, sesuatu yang aku tidak lagi butuhkan. Aku merasa bebas, meskipun ada bagian dari diriku yang hilang. Bagian yang akan selalu ada, meskipun aku tidak bisa mengembalikannya. Aku menatap langit pagi yang cerah. Matahari memancarkan sinarnya yang hangat, dan dunia di sekelilingku tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Suara-suara alam, angin yang berhembus lembut, semuanya terasa begitu jelas, seperti aku melihat dunia untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu kemana hidup ini akan membawaku, tetapi satu hal yang aku tahu, aku telah membayar harga yang sangat besar untuk mendapatkan kehidupan baru. Aku telah kehilangan bagian dari diriku yang paling berharga, dan meskipun itu membuatku merasa hampa, aku juga tahu bahwa itu adalah harga yang harus dibayar. Di hadapanku, jalanan tampak kosong. Semua yang ada di sekitarku terasa sepi, tetapi dalam kesunyian itu, aku merasakan kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi, tetapi aku sudah siap untuk melangkah maju. Aku menoleh ke belakang, ke hotel yang dulu penuh dengan misteri, kekuatan, dan kegelapan. Maimunah sudah tidak ada lagi. Semua yang ada di hotel itu, semua yang aku pelajari, telah menjadi bagian dari masa lalu. Sekarang, aku harus menghadapi dunia tanpa kekuatan yang aku bawa sebelumnya. Namun, meskipun aku merasa ringan, ada perasaan yang terus menghantui pikiranku. Apakah penebusan itu benar-benar selesai? Apakah aku benar-benar bebas? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang untuk menuntut harga yang lebih tinggi lagi? Aku melangkah maju, meninggalkan hotel itu di belakangku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu satu hal, aku akan menjalani hidupku dengan cara yang baru. Aku akan belajar untuk hidup tanpa kekuatan itu, tanpa rahasia yang selama ini menguasai diriku. Namun, di dalam hatiku, ada satu pertanyaan yang tetap menggantung. Apakah pengorbanan yang aku buat sudah cukup? Ataukah kehidupan ini, seperti kekuatan itu, hanya sementara? Aku tidak memiliki jawaban pasti. Tetapi yang aku tahu adalah, aku akan terus berjalan, mencari kehidupan baru, dengan segala yang tersisa dalam diriku, dengan segala harga yang sudah aku bayar. Dan meskipun dunia di sekitarku masih penuh dengan misteri, aku siap menghadapi apapun yang akan datang.